Ibadat penguatan Paskibraka, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hotel Sasando Kupang. Baik, shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, kemerdekaan Allah karunia Tuhan bagi bangsa Indonesia maupun bagi setiap kita orang percaya. Merdeka sebagai bangsa yang makmur, juga merdeka sebagai orang percaya diberikan mandat untuk mengkaryakan segala yang baik. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan kemurahan-Nya yang telah memberkati bangsa Indonesia dan juga memberkati setiap hidup kita. Kita nyanyikan jemaat nomor 336, membaca 1 dan 2, saya bersama kita semua berdiri. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan hidup aku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Marilah kita berdoa sekaligus mempersiapkan diri untuk firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, kami berdiri menghormati-Mu dan menghormati diri dan negeri kami, Indonesia. Saat ini kami ingin dikuatkan supaya kami menjadi pribadi yang tangguh, berjiwa pahlawan, dan ketika nanti kami mempersembahkan yang terbaik di tanggal 17, kami menunjukkan kemuliaan Tuhan dalam diri kami yang Tuhan banggakan. Firman-Mu menjadi dasar kekuatan bagi kami semua. Amin. Saya bacakan firman Tuhan, baru setelah itu kita duduk. Mari buka Yohanes pasal 8, 2 ayat saja. Yohanes pasal 8 ayat 35 dan 36. Kita akan baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal 8 ayat 35 dan ayatnya yang ke-36. Mari kita baca sama-sama. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Silakan duduk. Terpujilah firman-Nya. Selamat sore menjelang malam, salam sejahtera, shalom. Merdeka. Merdeka. Luar biasa. Dari cara saudara berteriak, artinya saudara benar-benar memahami arti kemerdekaan. Karena tidak ada orang yang menjadi budak. Dan itulah mengapa Alkitab memberitahukan pada kita, sebelum Tuhan memberikan sebuah hukum, Dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah pembebas. Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu from slavery, dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, saudara lihat, Alkitab menjunjung tinggi yang disebut dengan kemerdekaan. Dalam catatan sebelum surat Yohanes ini kita gaungkan, ketika Israel berontak pada Allah, 2 kali Allah harus menghukum mereka sebagai budak. Yang pertama di tanah Mesir, yang kedua di tanah Babel. Di tanah Mesir mereka diperbudak, dan di situ mereka berseru kepada Tuhan, dan melalui Musa Tuhan mengeluarkan mereka masuk ke Kanaan. Di kemudian hari, karena mereka berontak pada Tuhan, mereka tidak menghormati Tuhan, maka Tuhan membuang mereka lagi 70 tahun di negeri Babel. Makanya mungkin teman-teman ada yang pernah dengar gini lagu biasa itu di menjelang Natal,
kita jarang tahu latar belakang lagi Sri Lanka bisa dalam perbudakan karena belum merdeka. By the rivers of Babylon, there we sat down everywhere when we remember Zion. Itu lagu tangisan Israel waktu diperbudak. By the rivers of Babylon, di tepian sungai kami duduk menangis. We remember Zion. Kami mengingat Yerusalem, tempat di mana kami harus kembali dan merdeka. Jadi saudara lihat, di awal ini saya mau saudara, kita hidup dalam zaman kemerdekaan karena kita tahu betapa mengerikannya, betapa tertekannya batin kita ketika kita hidup sebagai seorang budak. Sekarang ini kan lagi viral, Brother Lucky. Orang di zaman merdeka nih, orang tua sekolah kalian. Lalu he survived, dia bercoba beberapa kali untuk ada di sana. Sepertinya diperbudak jiwa orang. Bukan hanya jiwa, but as it's over, itu berakhir. Makanya yang namanya perbudakan itu mengerikan. Karena itu Yesus Kristus seperti Rasul Yohanes katakan, jika anak itu, anak yang dimaksud ini, the Son of God, anak Allah Yesus Kristus, memerdekakan kamu, kamu sungguh-sungguh merdeka. Karena itu kemerdekaan itu datangnya dari Allah, dan Allah kita dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah berbudak, tapi membawa kita pada kemerdekaan. Boleh kita datang ke Tuhan Yesus dong? Iya. Nah, karena itu saya membawa kita untuk kalian dikuatkan menjelang 17 Agustus. Saya sangat menghargai senior saya. Dulu saya pendeta di Amarasi 14 tahun di Konai, Mama Berlin. Sekarang saya di Kota Kupang Timur, tepatnya Kobufu Melaka. Itu tadi saksi saya itu. Mama Berlin kasih tahu kalian ada 50 orang namanya. Yes. Datang dari latar belakang berbeda-beda, tempat berbeda-beda. Mungkin kalian datang mau ngisi kemerdekaan yang menjadi pasukan paskibra, tapi ada jiwa-jiwa yang tertekan. Like this, seperti apa? Merasa rendah diri. Saya dari kampung kecil dan sekolah ini, latar belakang keluarga begini. Nanti pada hari H, dunia di Kabupaten Kupang akan melihat kamu. Nah, kamu harus sungguh-sungguh merdeka. Artinya, you must be proud of yourself. Bangga pada dirimu. Dari manapun kau berasal, saya berpikir dalam kacamata iman, Tuhan telah memilih kamu ada di sini. Dan melalui pembinaan senior kami yang baik kasih Mama Bebe, kamu harus kasih tunjuk bahwa kamu benar-benar merdeka. Yesus memerdekakan kita dalam catatan Injil bukan dari penjajahan Romawi. Karena nanti pada waktunya Romawi akan hilang. Saudara, dari di YouTube, Romawi yang di zaman Yesus, yang salibkan Yesus, sekarang sudah hilang. Kerajaannya sudah punah, sudah punah. Jadi ada waktu untuk itu. Makanya Yesus bukan sekedar datang untuk membebaskan dari penjajahan Romawi. Karena pada waktunya Romawi dalam catatan tahun-tahun kita saja sudah tidak ada. Yang pertama yang membebaskan kita dari, kamu harus benar-benar bangga atas dirimu. Saya tidak mengenal kalian, apalagi orang tua kalian. Tapi saya tahu bersama Tuhan, Oprah Winfrey, salah satu seorang perempuan yang bangkit dari kemiskinan, poverty, dan menjadi perempuan yang terkaya di dunia bilang apa? Masa depan itu begitu cerah, sampai-sampai mata saya terbakar. Jadi yang pertama, you must be proud of yourself. Tolong tepuk bahu sampai kiri kanan, bangga dengan diri, tepuk bahu. Yang tidak ada orang yang tepuk kursi, itu bukan orang kursi kosong. Bangga dengan dirimu. Kenapa kamu bangga dengan dirimu? Kamu lagi berjuang di sana dan Tuhan melihat kamu ini langkah menuju kesuksesan kamu. Di sini ada beberapa minggu di sini dibimbing oleh orang yang baik hati. Maka semua ketakutan yang membuat kamu lose inferior, terlihat rendah diri. Kamu harus merdeka di dalam Tuhan. Amin. Yang pertama. Yang kedua, Yohanes bilang, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya begini, satu, rendah diri. Yang kedua, apa yang membuat seseorang tidak bisa benar-benar merdeka dalam hidup, tidak bisa benar-benar sukses? Begini ya, rendah diri pasti. Yang kedua, kau membandingkan diri dengan orang lain. Dan kamu tahu, orang-orang di luar sana banyak yang punya mental
seperti kasus Brother Lucky. Menekan, menginjak, and lose you nothing, dan melihat kau bukan siapa-siapa. Maka kalau kamu punya mental yang cepat seperti kerupuk yang hancur, kamu punya mental yang tidak menghargai kepercayaan sekolah atau daerah yang mengutus kamu, jangan mau jadi korban. Saya jelaskan secara teologi. Yesus juga bukan korban dari dunia ini, tapi Yesus sengaja memberikan dirinya menjadi kurban. Kalau korban itu karena lo bilang, lu dari kampung, lu idiot, you inferior, terus kita seperti itu malu mengkerut. Itu artinya you victim, korban. Makanya ada istilah dibully. Anak itu dibully, anak itu dilecehkan karena dia victim, dia korban. No, Yesus bukan victim, tapi Yesus itu sacrifice. Dia mengorban, dia memberikan diri. Karena Alkitab bilang ketika Yudas datang bersama pasukan Romawi mau membawa Yesus, Yesus bilang apa di tangan Getsemani? Lu dengar, ini saat beta minta Bapa dan Saudara kasih turun pasukan dari atas bisa, tapi beta tidak mau. Beta memberi diri, saya memberi diri karena saya harus menyelamatkan isi dunia. Jadi yang kedua, jangan mau jadi korban yang dipermalukan. Orang punya hak merendahkan kamu, dan kadang kamu pun merendahkan dirimu. Saya tidak mampu, tidak bisa. Tapi hari ini kamu dengar, kalau kita bersama Kristus, kita benar-benar merdeka karena kita menemukan jati diri kita. Yes, saya melihat tipe-tipe, maksud saya aura kepemimpinan dalam diri kalian. Saya percaya itu ada amin. Saya melihat ini jalan, the road to success, jalan menuju kesuksesan. Nah, satu hal yang penting, kalau Yesus tidak membebaskan Israel dari penjajahan Romawi, dia bebaskan dari apa? Dia bebaskan dari intimidasi kuasa jahat. Kembali Brother Lucky punya yang lagi viral sekarang. Orang sudah hitam kemerdekaan. Undang-undang bilang kemerdekaan itu hak setiap orang. Kok kita seperti hidup dalam penjajahan? Karena ada, kenapa? Ada mental arogansi, merasa diri superior dari orang lain, merasa diri lebih dari orang lain. Ya, kalau bicara intelektualitas, kalau kau mengembangkan diri, pasti kau lebih cerdas. Saya akui itu, tapi bukan menyebut derajat kemanusiaan. Karena hanya satu jenis orang di dunia ini, satu jenis manusia di dunia ini, yaitu manusia. Dan Yesus Kristus menghargai semua orang. Hitam, putih, kuning, coklat, semua dikasihnya. Dan Injil kasih tahu, tipe apapun di dalam diri Yesus, dia dibebaskan menjadi baik. Apalagi kalian ini yang masih muda. Jadi nanti 17 itu hanya momen kalian menemukan, wah, ternyata saya ada di momen ini. Besok bisa kamu cerita kepada juniormu, dulu saya dipilih ke sana dari berapa puluhan orang. Saya ragu, saya mungkin sampai shock, saya mungkin menghina diri karena saya merasa terhina, saya mungkin merasa saya bukan siapa-siapa, tapi saya bangkit dan saya kasih tunjuk, oh Tuhan tidak pernah salah dan saya ada di sana tidak pernah salah. Yes, keren. Saya punya satu cerita dong yang cukup klasik. Hans Christian Andersen bercerita begini. Satu waktu di sebuah tempat di mana bebek-bebek dibesarkan, induk bebek dan anak-anak bebek itu heran karena ada telur di tempat sarang mereka. Telur bebek ini dari mana? Jadi induk itu menolong memecahkan telur itu. Betul, ketika telur itu pecah, you know what's happened? Atau apa yang terjadi? Keluarlah seekor anak bebek. Tapi wajahnya itu lucu dan jelek sekali. You are so ugly. Kau jelek. Mulutnya pokoknya modelnya jelek. Jadi akhirnya tiap hari dia dibully oleh bebek-bebek yang lain senior juga. Alah, bebek buruk rupa. Kamu not the same with me. You are not the same with me. Kau tidak sama dengan saya. Jadi dia sudah seperti ini. Jangan ke sana. Orang aneh. Jangan ke sini. Orang aneh.
Mau keluar jangan galak, jelek, buruk, dihina, dibully. Jadi bebek berupa jalan sendiri untuk menemukan jati dirinya. Di jalan bilang, apa yang salah dari diri saya? Saya lahir begini, kenapa yang salah? Semua orang menghina saya, bebek itu menghina saya. Dia jalan-jalan terus sampai dia menuju hutan. Dan hutan itu ada danau yang very beautiful, sangat cantik. Lalu dia lihat di situ, itu begitu cantik. Bebek itu mencoba pulang ke sana. Sampai di sana dia, kok modern bersama ke saya, lihat kami dari kaki. Loh, mereka lehernya lebih panjang, lalu mereka terbang. Oh, angsa diterbang. Coba saya jadi dia. Jangan coba saya jadi dia, saya tidak dibully. Saya tidak akan dihina. Coba saya seperti dia. Tiba-tiba yang kawanan itu yang terbang itu angsa. Come on, mari. Mereka tarik dia. Mari. Coba. Buat saya itu. Buka saya itu. I cannot. You must. Harus. I cannot. Coba. Dengan ajar. Tiba-tiba dia mulai begini. Ajar terbang. Terus dia terbang dan spread your wings and be butterfly. You have become my butterfly. Terbangkan saya. Karena apa? Ternyata dia yang bukan bebek berupa, tapi dia angsa yang cantik. Tepuk tangan dong untuk dirimu. Kata cerita yang baik-baik sekarang dan ke depan. Banyak orang membuli kamu dari kampungmu. Apa sih? Lu siapa sih katanya? Sudahlah kau. Tapi ada di sini dan you akan tahu bersama senior yang baik hati dan rekan-rekan yang lain. You bukan bebek berupa. Lu pilihan Tuhan. You angsa yang cantik. Tapi sebut kau ada di sana bebek. Dan itu yang orang tidak tahu. Kau ada nanti pada tanggal 17 untuk Indonesia yang hebat luar biasa. Untuk Indonesia yang telah merdeka. Dan kau salah satu yang menunjukkan merah putih yang jaga. Tepuk tangan. Yes. Karena itu saya ingin dalam renungan atau refleksi singkat ini saya mendoakan kalian. Ini bukan hanya momen untuk mengisi keberkahan ini, tapi you ada di sini untuk menghargai dirimu. Ingatlah Hans Christian ada suatu. Saya bukan bebek berupa. Masa depan itu begitu cerah. Saya angsa yang cantik. Hanya terkadang suara-suara di luar membuat saya dari diri saya harus bangkit menjadi pemenang karena Kristus telah memerdekakan saya. Tuhan memberkati. Amin. Kita kembali untuk yang ada. Boleh diputar ini untuk pujian pulihkan negeri kami. Kita bisa ikuti lagu ini sambil persembahan syukur yang kita siapkan bisa diberikan. Takkan diri sujud dan berdoa mencari wajahmu berbalik dari jalan kami yang jahat oleh anugerahmu. Pulihkanlah
Pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Marilah berdoa dan menerima berkat Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, kami berdiri menghormati-Mu di Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Kupang. Tuhan telah memilih kami, mempersiapkan kami beberapa waktu di sini untuk puncak perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17. Tuhan telah membimbing kami dan kami merasakan kami sangat berarti bagi. Terima kasih dari latar belakang kami masing-masing. Tuhan membawa kami, bahkan dengan berkecamuknya pikiran kami tentang siapa diri kami, Tuhan menunjukkan betapa Engkau menghargai kami. Terima kasih untuk Ibu Merlin, untuk panitia, untuk senior yang membimbing kami. Kami mempersiapkan diri sebagai pasukan paskibra masing-masing kami, karena kami tahu sayap itu telah diterbangkan dan kami akan menjadi pemenang. Setidaknya mengucap syukur kami ada dalam momen kemerdekaan RI tahun ini mempersembahkan yang terbaik di Kabupaten Kupang. Berkati tim yang menolong kami, berkati hamba Mama Merlin yang dengan sungguh hati menjadi senior dan pembimbing yang baik hati. Semua kami Tuhan berkati. Kabupaten Kupang, pemerintah kami, bupati dan jajarannya Tuhan berkati. Berkati juga orang tua kami yang mendukung kami, mendoakan kami, mempercayakan kami ada di sini. Di atas segala-galanya, berkati kami secara pribadi. Angkatlah wajah pengharapan dalam diri kami. Percaya diri karena kami percaya pada Tuhan. Dan langkah menuju kesuksesan bersama hari ini kami mulai. Terima kasih untuk penguatan firman. Engkau telah memerdekakan kami. Bahkan Engkau menunjukkan tidak ada perbudakan dalam diri kami, karena Tuhan membebaskan kami dari penjajahan di luar dan di dalam diri kami sendiri. Dan sebagai ungkapan syukur, kami telah memberikan persembahan kami dalam doa dan harapan kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengakhiri ibadah penguatan ini dengan berdiri menghormati-Mu, dan kiranya berkat-Mu menyertai kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, sehingga Engkau hidup di dalam keberanian, dalam percaya kepada-Nya, dan damai sejahtera-Mu menyertai dari Tuhan menyertai-Mu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Salam. Salam. Kembalikan ke Master Ceremony Attendance.